Tuhan, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita sambut firman Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi hati kami dan pikiran kami terus dijernihkan. Kami dibangunkan setiap pagi untuk sama-sama kami duduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus, dengar-dengaran akan firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang terus mengajar kami untuk tetap tunduk kepada kehendak-Mu saja, dan menyerahkan seluruh aktivitas kami, kegiatan kami hari ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus seturut dengan kehendak-Mu. Diberkati semuanya dan semakin berlimpah sukacita dan hikmat surgawi Tuhan karuniakan bagi kami semua. Di pagi hari ini kami bersyukur kami menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, sekali lagi shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat selalu saudara-saudaraku. Mengawali lagi ya pekan yang baru akan kita terus jalani bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, setelah kemarin kita bisa menyelesaikan semua tugas pelayanan kita dan kebersamaan kita, sukacita kita semua di dalam persekutuan kita yang kudus. Terima kasih untuk pelayanan yang setia dari saudara-saudaraku semuanya. Ya, Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan saudara-saudara semuanya, dan kita akan terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran sebagai sumber kekuatan dan damai sejahtera kita yang kita perlukan setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku ya. Puji Tuhan. Ya, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih kembali ke kitab Galatia pasalnya yang kelima, dan saudara-saudara kita pada episode sebelumnya kita sudah terus membicarakan bagaimana hidup kita yang sangat berharga ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita melihat gambar dari kehidupan kita, gambar diri kita, ya, kehidupan kita yang baru di dalam Kristus yang sudah ditebus dengan darah yang suci, darah yang kudus, darahnya Yesus Tuhan kita, dan bagaimana kita menghargai itu untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, melayani Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi ya, di dalam persekutuan kita, yaitu di dalam tubuh Kristus, amin, kita melihat gambar kehidupan kita yang baru, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum seseorang yang mengaku pengikut Kristus belum memahami dirinya sebagai anggota tubuh Kristus, ya, anggota tubuh Kristus yang diciptakan baru menurut gambar dan kemuliaan kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, maka seseorang itu ya belum bisa ya melihat arah daripada kehidupannya sendiri, ya, masih akan cenderung dikuasai atau dikendalikan oleh keinginan daging. Ya, sekali lagi karena hanya Roh Kudus yang dapat mencelikkan mata rohani kita. Hanya Roh Kudus yang dapat menyadarkan kita dan yang mengajar dan membuka wawasan pikiran kita untuk melihat dengan jelas ya ke arah mana Tuhan sedang memimpin hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara.
sebenarnya apa yang Allah kehendaki, ya, kita diajar terus apa yang Tuhan inginkan, ya, bagi kita, bagi kehidupan kita. Itu kita terus diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita melihat gambar kehidupan kita yang baru itu semakin jelas, ya, dari hari ke hari, diperbaharui dari hari ke hari, ya, seturut dengan gambar dan kehendak daripada Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota tubuhnya, dan kita terus dipermuliakan, ya, diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah kehidupan yang kita sadari dengan sangat kuat di bawah pimpinan, tuntunan, dan kuasa kendali daripada Roh Kudus, sehingga saudara-saudaraku kita merasakan terus kehidupan yang merdeka. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara kehendak Allah bagi kita, supaya kita terus merasakan, mengalami, ya, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang telah dimerdekakan dari dosa. Dan saudara-saudaraku, inilah kehidupan yang paling layak dihidupi. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena di dunia ini tentunya ada banyak kehidupan, ada banyak cara orang untuk hidup, dan bagaimana cara orang berjalan, dan bagaimana cara-cara manusia untuk menempuh masa depannya. Ada banyak cara orang, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi, ya, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus adalah cara hidup yang paling layak, ya, yang paling menyenangkan, dan yang paling berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sehingga saudara dan saya jangan pernah lagi sedikit pun berpikir bahwa kita bisa mengandalkan pikiran kita sendiri. Ya, saudara-saudaraku, jangan pernah lagi kita merasa bahwa kita yang harus mendahului daripada kehendak Tuhan, tetapi harus kehendak Tuhan yang selalu mendahului pikiran kita, ya, supaya pikiran kita itu terus diubahkan menjadi sesuai selaras dengan kehendaknya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita menyadari sebetulnya arti daripada Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan sangat mengasihi keluarga kita. Tuhan sangat mengasihi persekutuan kita. Ya, Tuhan sangat mengasihi gerejanya. Tuhan sangat mengasihi semua orang. Saudara dan saya sudah diajar oleh firman Tuhan bagaimana standar menilai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana standar ukuran memahami, ya, kasih Allah di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku yang paling penting, ya, konsep daripada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu, ya, itu sangat berbeda dengan apa yang diangan-angankan oleh semua orang di dunia ini. Sangat berbeda jauh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang penting dan yang paling penting dalam hidup kita ini sudah kita tahu itu. Amin. Kita menjadi sangat tahu apa yang paling penting yang mau kita kejar, ya, Bapak Ibu Saudara, yang mau kita perjuangkan, ya, saudara-saudaraku, yang keinginan kita, ya, kemauan-kemauan kita, Bapak Ibu Saudara, selera-selera kita, ya, minat-minat kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu harus ditaklukkan, ya, harus ditaklukkan, ya, dalam kerangka penundukan diri kepada Tuhan, kepada Roh Kudus,
sehingga saudara-saudara dan saya harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus memberikan diri kita untuk terus dipenuhi pikiran kita dengan berbagai kebenaran, ya, firman yang dibagi dengan tepat, ya, firman Tuhan untuk mengisi terus, ya, memberikan nutrisi-nutrisi, ya, vitamin-vitamin rohani. Itu yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita pun secara jasmani bisa dibimbing oleh Tuhan menjadi selaras antara roh kita, amin, roh dan jiwa, pikiran, hati, dan raga kita, jiwa raga kita, saudara-saudaraku, semuanya bisa akhirnya kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Penyembahan kita kepada Tuhan tidak bisa lepas dari, ya, standar pemahaman yang benar terhadap firman Allah. Karena Roh Kudus sekali lagi tidak bekerja di dalam diri manusia, di dalam lorong-lorong kegelapan, ya, di dalam kebodohan. Roh Kudus tidak bekerja di situ, ya. Roh Kudus tidak bekerja di dalam pikiran yang sia-sia, ya. Roh Kudus tidak bekerja dengan serupa, dengan segambar dengan dunia ini. Tetapi Roh Kudus bekerja di dalam kehendaknya, di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang telah ditebus oleh darah Kristus, kehidupan yang kekal yang dimiliki oleh Yesus Kristus melalui kematian, kebangkitannya, dan kehidupannya untuk selama-lamanya bagi Allah. Melalui penaklukan terhadap kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa maut, dan segala kejahatan dan kegelapan dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu Yesus lakukan semuanya ketika dia menyerahkan dirinya sebagai korban pengganti, korban tebusan atas hidup kita yang dulu kita adalah orang-orang berdosa. Dulu kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dulu kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, jauh dari persekutuan dengan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahkan tidak mendapat bagian di dalam perjanjian-perjanjian Allah. Ya, karena perjanjian-perjanjian Allah itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi oleh darah Kristus, oleh kematiannya, melalui pengorbanannya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, melalui kebangkitan dan kehidupannya, sekarang kita memperoleh, ya, sesuatu yang sangat luar biasa berharga, ya, begitu indah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui penebusan yang dilakukan oleh Kristus atas segala dosa kita. Dan segala pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Sekarang kita mendapatkan satu kehidupan yang tidak bisa diusahakan oleh manusia, siapapun dia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan manusia yang paling berbuat baik kepada saudara-saudara dan saya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan manusia yang paling berkorban untuk saudara dan saya. Bukan manusia yang paling mengasihi, yang paling peduli bagi kehidupan saudara dan saya, ya, dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesuslah yang paling berkorban. Tuhan Yesuslah paling baik, dan Tuhan Yesuslah paling pantas untuk diteladani. Ya, saudara-saudaraku, itulah sebabnya kita perlu memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita bisa
terus berjalan, ya, kita terus mengamati, ya, nilai-nilai kehidupan kita yang terus bertumbuh dan berakar serta berbuah, ya, di dalam kasih yang sempurna yang kita miliki ini, Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu kehidupan yang sangat unik dan sangat berbeda, istimewa, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara dan saya ke depan nantinya kita akan semakin didewasakan oleh Tuhan. Amin. Dalam kehidupan ini, karena kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak selalu bisa kita bilang semuanya akan gampang, akan mudah kita lewati. Ya, keyakinan kita tentu saja, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, ya, akan baik-baik saja di dalam Tuhan. Amin. Tentu saja, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, kita harus yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak tahu tantangan dan permasalahan dalam kehidupan ini, ya, yang kalau yang ringan-ringan, Bapak Ibu Saudara, tentu saja saudara dan saya tidak terlalu pusing dengan itu, ya. Tetapi bagaimana kalau kita diperhadapkan kepada suatu masalah dalam kehidupan kita ini, ujian, ya, karena hidup ini adalah menghadapi ujian. Tidak ada yang bisa lepas dari macam-macam ujian kehidupan, Bapak Ibu Saudara, mulai dari yang ujian yang paling ringan sampai yang paling berat, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia inilah tempatnya, ya, untuk menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hal inilah, ya, dalam menghadapi realita kenyataan kehidupan yang tidak selalu mudah dan kita tidak tahu masalah-masalah itu kapan datangnya, ya, Bapak Ibu Saudara, dan bisa saja di luar daripada jangkauan pemikiran kita, saudara-saudaraku, ya, timbul masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, karena semuanya itu disebabkan oleh, ya, keberadaan kita secara lahiriah, secara jasmani, Tuhan masih izinkan kita tinggal di tengah-tengah dunia yang terhilang, di tengah-tengah dunia, ya, yang tidak tunduk kepada Tuhan, dunia yang menjauhkan dirinya dari kehendak Allah, dunia yang menolak kasih karunia Tuhan, dan dunia yang dikendalikan oleh penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, ya, yang mengendalikan pikiran manusia di dalam kebodohan mereka yang merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka merasa tidak membutuhkan juru selamat. Mereka merasa bahwa mereka bisa mengatur kehidupan mereka sendiri. Dan mereka pikir bahwa mereka tahu apa yang baik buat diri mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita, ya, memperhadapkan kebenaran Allah, ketika kita menyaksikan kebenaran firman-Nya, menyaksikan kasih Kristus yang sempurna, memberitakan tentang kematian Yesus Kristus, memberitakan tentang pengampunan akan segala dosa, kabar baik, Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, saudara-saudaraku, disitulah kita akan menjumpai, ya, macam-macam orang yang tidak, ya, mau memberikan dirinya menjadi pengambil bagian di dalam rencana Allah. Dan saudara-saudaraku, ya, bahkan, ya, orang-orang yang kita perdengarkan, ya, kesaksian kita tentang kasih Kristus yang sempurna, mereka bisa saja melakukan bahkan sampai kepada penganiayaan, ya, tingkat daripada perbuatan kejahatan yang dapat membuat menderita orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan Yesus. Dan kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kapan itu terjadi dan dalam keadaan bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan
Saudara-saudaraku, itu yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai teladan kita, ya. Rasul Paulus yang dengan setia memberitakan kasih karunia Allah kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara, justru disitulah dia sering mengalami penganiayaan, penolakan, dan banyak orang yang membenci, ya, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahkan dia dipenjarakan, ya, saudara-saudaraku, bukan karena dia merugikan orang lain, bukan karena dia telah melakukan perbuatan yang jahat kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi dia melakukan perbuatan baik yang sempurna, yang tidak berasal dari dirinya sendiri, ya, tapi perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah melalui apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi dalam pemberitaan Injil Kristus, pemberitaan kabar baik tentang salib Kristus, pelayanan, ya, kasih karunia pelayanan yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus memikirkan tentang kehendak Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka realitanya, kenyataannya, melalui apa yang kita lihat dalam pengalaman Rasul Paulus dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita, ya, diperhadapkan kepada penentang-penentang daripada kebenaran, pengejek-pengejek, ya, di akhir zaman. Kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara, mereka akan lebih mencintai dirinya, keinginannya, rencana-rencananya sendiri dibandingkan dengan, ya, mencintai atau mengasihi apa yang Tuhan karuniakan sebagai berkat yang terbesar dari sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa di dalam sejarah kehidupan daripada orang-orang percaya di dalam Alkitab ini ada banyak contoh-contoh yang kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ketika orang-orang percaya yang setia kepada Allah menyaksikan kebaikan Tuhan dan tetap setia kepada panggilan untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, di situ juga timbul perlawanan dari orang-orang yang telah dibutakan, ya, mata mereka oleh keinginan dunia ini atau oleh ilah zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga, ya, banyak orang yang melakukan perlawanan terhadap pemberitaan akan kabar baik, ya, Injil kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selain daripada kita bisa mengambil contoh bercermin dari kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, sebelum-sebelumnya kita lihat di zaman Perjanjian Lama ada Ayub, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kisah kehidupan daripada Ayub, ya, meskipun Ayub belum mengenal, ya, kasih karunia yang kita imani seperti sekarang ini tentang Yesus Kristus, tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudaraku bahwa Ayub itu adalah salah satu contoh yang sangat luar biasa, memperlihatkan bagaimana dia beriman kepada Allah yang hidup, beriman kepada Allah yang dia puja, Allah yang benar, yang dia muliakan melalui penderitaan yang dialaminya karena dia menderita oleh karena kebenaran. Saudara-saudaraku, kita lihat, ya, Ayub itu, Bapak Ibu Saudaraku, salah satu contoh yang sangat luar biasa bagaimana, ya, menghadapi beratnya tekanan kehidupan di dunia ini
Ya, sampai kita tahu bahwa Ayub itu ditinggalkan oleh semua orang. Ya, Bapak Ibu Saudara, Ayub itu ditinggalkan oleh semua orang dan dia dipersalahkan bahkan oleh istrinya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya Ayub harus berhadapan dengan Allah dengan sendirian. Ya, saudara-saudaraku, Ayub berhadapan dengan Allah dengan sendirian, dan meskipun dia sendiri, Bapak Ibu Saudara, Ayub tetap bergantung dan percaya setia kepada Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Karena Ayub itu memahami sungguh, saudaraku, dalam perkataan Ayub yang sangat luar biasa ketika semua orang menyalahkan dia, ya, semua orang mencibir dia, ya, semua orang menjauh dari dia, dari Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ya, semua orang yang pernah menerima kebaikan dari dirinya, yang pernah dia tolong, ya, saudaraku, menjauh semuanya. Saudara-saudaraku mempersalahkan dia, mempersalahkan Ayub. Ya, saudara-saudaraku, meskipun mereka tidak mempunyai alasan yang benar ketika mereka menilai kehidupan Ayub, tapi Ayub itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun semua hilang, ya, harta bendanya, semuanya apa yang dia miliki, hanya satu yang terakhir yang dia miliki, hanya Allah yang dia miliki. Amin. Ya, harta kepunyaan Ayub hanya Tuhan Allah satu-satunya, dan dia bertahan, sanggup bertahan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata-kata yang sangat luar biasa, ya, ketika Ayub dipersalahkan yang terakhir oleh istrinya sendiri, ya, yang seharusnya menjadi orang yang teman sehidup semati bagi Ayub, tetapi tidak demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Ayub sendiri ditinggal sendirian, tapi dia tidak sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kuasa Tuhan selalu menyertai dia, dan Ayub mengatakan apa? Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin itu bisa terjadi sedemikian rupa, sikap yang sangat setia kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang sangat berat, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mungkin itu bisa terjadi, dialami oleh Ayub sedemikian dewasa, sedemikian luar biasa dia menghadapi ujian, pencobaan di dalam kehidupannya dengan tetap memilih bergantung kepada kuat kuasa Tuhan, tanpa dia, ya, Bapak Ibu Saudaraku, telah belajar setiap hari menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak mungkin itu bisa tiba-tiba dialami oleh seorang seperti Ayub, Bapak Ibu Saudara. Itu pasti melalui suatu proses yang sangat panjang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang telah mengerti kasih karunia Allah ini, sekarang kita mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa, bahkan lebih daripada Ayub. Kesempatan kita untuk diproses, menjalani proses bagaimana hidup yang setia kepada Allah. Saudara-saudara dan saya mempunyai kesempatan yang sangat besar. Amin. Untuk menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu cukup bagi kita. Itu yang telah dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana dia menaklukkan keinginan-keinginannya, memilih bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik baginya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat satu bagian dulu dari 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ya, bagaimana 2 Korintus pasal 3 dulu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca di sini, saudara-saudaraku, bagaimana kita akan selalu menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus itulah yang kita andalkan, yang selalu kita andalkan, selalu kita banggakan, dan yang selalu kita saksikan kepada semua orang,
adalah harus pekerjaan Roh Kudus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Haruslah pekerjaan Allah yang sudah menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus. Itulah yang menjadi misi. Itulah yang menjadi misi kita, visi dan misi kita di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudaraku, supaya kebergantungan kita, ya, penyerahan diri kita, ya, saudara-saudaraku, kepada Allah itu benar-benar tertuju kepada apa yang dikehendakinya bagi kita semua. Amin. Nah, saudaraku, kita lihat dulu, kita akan membaca ya satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 3, saudara-saudaraku, ayatnya yang ke-17, ya. Ayatnya yang ke-17, kita akan melihat 17 dan 18. Ya, bagaimana Tuhan memproses kehidupan kita yang baru ini. Ini adalah sungguh-sungguh merupakan perjalanan kehidupan yang sangat istimewa, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, apa istimewanya? Kita coba baca lagi 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17 dan 18. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh. Amin. Tuhan itu adalah roh. Kita kemarin sudah belajar bahwa Tuhan itu pernah menjadi daging. Amin. Tuhan itu pernah menjadi manusia. Ya, Tuhan itu, ya, yang adalah firman, yaitu Tuhan Yesus, itu pernah menjelma menjadi manusia, ya, pernah menjadi hidup dalam daging, dalam tubuh jasmani yang sementara seperti yang kita pakai saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam keadaannya sebagai manusia, dalam keadaan Tuhan Yesus sebagai manusia itulah dia, ya, menggenapi seluruh tuntutan hukum Allah, yaitu hukum Taurat di dalam tubuhnya, supaya kesempurnaan Kristuslah yang pada akhirnya menjadi cahaya kebenaran saat ini yang menerangi hati dan pikiran semua orang, pikiran saudara dan saya. Amin. Dan itu kita kenal sekarang, Yesus Kristus kita mengerti, kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus, kita belajar mengenali kehendak Yesus Kristus, mengikut Dia, setia kepadanya. Kita belajar sekarang kepada Yesus Kristus, mengenal Dia yang adalah roh. Amin. Roh yang menghidupkan. Dia, Yesus Kristus, bukan lagi kita kenal sebagai manusia yang hidup secara daging, secara jasmani, secara lahiriah, di dalam dunia yang sementara, yang bisa dicobai oleh dosa dan maut. Tidak lagi, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus sudah menang atas kuasa dosa, atas kuasa maut. Dia sudah mematahkan kuasa maut, kuasa dosa. Dan sekarang kita mengenali, kita mengerti, kita menelusuri, ya, menelusuri kehidupan tentang ketaatan kepada Kristus saat ini. Ialah Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan, roh, dalam keadaan roh yang menghidupkan setiap orang yang mati secara rohani. Sekarang saudara-saudaraku, di dalam Kristus Yesus semua orang yang percaya dibangkitkan, ya, saudara-saudaraku, menjadi orang yang diperbaharui, ya, di dalam roh dan kebenaran. Dan itulah kehidupan saudara dan saya. Nah, karena itu dikatakan di sini, sebab Tuhan itu adalah roh. Ya, di mana dan di mana, ayat 17, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Di situ ada kemerdekaan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi kemerdekaan kita bukan kemerdekaan hanya berhubungan dengan jaminan kepastian masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Itu satu hal. Itu satu hal yang sudah pasti, amin. Bukan mudah-mudahan lagi, sudah pasti. Tapi ada hal yang lain lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa di dalam tubuh kita secara jasmani ini, di dalam kehidupan kita yang masih berjuang di dalam daging ini,
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu dimerdekakan dari berbagai-bagai macam keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab oleh karena kita masih hidup dengan tubuh yang fana ini, tubuh yang sedang kita pakai berjuang, di mana kita harus memenuhi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan ya yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan sementara kita hidup di dalam tubuh jasmani ini. Bapak Ibu Saudaraku, di sini juga terdapat keinginan-keinginan yang bisa melawan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang akan kita pelajari ya beberapa hari ke depan, yang disebut di dalam Galatia pasal 5, perbuatan daging telah nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang mau kita lawan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang mau kita hindari, yang Allah mau jauhkan dari kehidupan kita, ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang disebut ya terhukum. Kenapa terhukum, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang percaya yang masih mengandalkan keinginan daging itu adalah orang yang terhukum. Kenapa terhukum? Karena orang percaya itu telah dikalahkan oleh keinginan roh. Ya, orang-orang kudus yang masih dikuasai keinginan daging, dikuasai oleh kesombongan, ya, keangkuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu adalah orang yang disebut orang yang terhukum. Ya, terhukum karena apa? Bukan terhukum ke neraka, terhukum karena apa? Dia dikalahkan oleh kejahatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya dikatakan janganlah kamu dikalahkan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan apa? Kebaikan, amin. Tapi bukan dengan kebaikan diri sendiri, karena kita tidak bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Kristus, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kebaikan Allah di dalam Kristus, kebaikan yang sempurna, itu yang dapat mengalahkan keinginan daging, itu yang dapat mengalahkan kejahatan, itu yang dapat mengalahkan berbagai-bagai hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang disebut kemenangan, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga dikatakan di sini tadi 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17 tadi, sebab Tuhan itu adalah roh. Amin. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah? Di dalam diri kita, di dalam hati kita. Amin. Karena ketika kita percaya, Bapak Ibu Saudara, kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita secara permanen. Bukan sementara, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Ya, tidak mungkin Tuhan meninggalkan tubuhnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, benar Bapak Ibu Saudara? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita yang bisa meninggalkan tubuh kita. Karena apa? Karena kita masih mempunyai tubuh yang sementara. Saudara-saudaraku, tapi di dalam tubuh Kristus yang kekal, tubuh yang surgawi, di mana saudara-saudara dan saya adalah anggota-anggotanya dan Kristus adalah kepala, di situ Roh Kudus berdiam selama-lamanya, tinggal mendiami tubuhnya. Ya, dan Roh Kudus itu adalah roh yang menghidupkan kita. Dan itulah yang memberdayakan. Ya, kalau kita bisa lebih perjelas lagi, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itulah yang memberdayakan, karena kita perlu diberdayakan. Ya, sebab kalau tidak, kita juga bisa menjadi orang yang tidak berdaya. Ya, saudara-saudaraku. Jadi sama seperti ya gadget, HP, smartphone yang kita gunakan setiap hari kan harus diisi terus, Bapak Ibu Saudaraku. Harus di-charge terus Bapak Ibu Saudaraku, supaya bisa digunakan secara maksimal. Ya, betul ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita di-charge, kalau tidak diisi, ya, kalau lemah baterainya, Bapak Ibu Saudara, itu kalau lowbat, ya itu bisa mati, tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa berfungsi lagi. Sementara
ya, segala sesuatu yang kita beli, kita mau itu menjadi berguna, bermanfaat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah begitulah Tuhan Allah dengan kehidupan kita. Dia membeli kita lunas, dibayar Bapak Ibu Saudaraku dengan darahnya yang kudus, darah Kristus yang mulia. Adalah tujuannya bukan supaya hidup kita ini menjadi pasif dan bahkan hidup kita menjadi menuruti keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak, untuk memuliakan Allah. Makanya saudara-saudaraku, kita dimerdekakan dari kuasa dosa supaya bisa memuliakan Allah. Ya, kalau tidak dimerdekakan dari dosa, tidak bisa memuliakan Allah. Yang bisa adalah hanya mengikuti keinginan daging dan bertentangan dengan kehendak Allah hidup manusia itu. Kalau tidak ditebus dengan darah yang mahal dengan kuasa Allah. Kalau tidak diberdayakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi itulah senangnya kita menjalani kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kita mempunyai sumber daya yang tidak ada habis-habisnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sumber daya yaitu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, diberikan kita hikmat, bijaksana, bagaimana kita menyikapi kehidupan, baik dalam senang maupun tidak senang, dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai firman Allah yang menjadi penghibur bagi kita, dan Roh Kudus yang melakukannya untuk kita semua. Maka di ayatnya yang ke-18 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ayat 18, 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, bukan yang adalah daging. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bukan lagi secara jasmani, itu sudah berlalu. Ya, Tuhan itu sekarang sudah hidup di dalam Roh Kudus, di dalam roh, sebagai Allah yang sudah bangkit dari kematian dan hidup selamanya di dalam kuasanya yang mengalahkan dosa. Maka karena kita hidup di dalam kebenarannya, maka kita pun diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Bukan gambar Kristus yang secara jasmani lagi, bukan gambar Kristus secara lahiriah, secara daging lagi. Itu sudah berlalu, itu dulu. Tapi serupa dengan gambarnya yang adalah roh, ya. Maka hidup kita ini diubah menjadi serupa dengan gambarnya yang sempurna dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mendengar kabar baik seperti ini, bahwa ternyata di dalam rencana Tuhan, kehidupan kita bukannya makin menyusut, ya Bapak Ibu Saudara, bukan makin mengecil, ya, bukan makin merosot, ya, kehidupan kita, masa depan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus Yesus, bahwa ternyata hidup kita semakin diubahkan sesuai dengan gambar kemuliaannya yang sangat besar, yang tak terbatas. Maka Tuhan membawa kehidupan kita untuk dipersembahkan menjadi untuk kemuliaannya, dikatakan yang semakin besar. Jadi diproses terus, Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita ini, ya, di mana Tuhan ingin memakai kita untuk melayani orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa, menjadi manfaat bagi banyak orang. Dan ini sangat luar biasa, ya. Mungkin kita bukan siapa-siapa di pandangan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin saudara-saudara dianggap orang kecil, orang yang tidak punya apa-apa oleh orang lain, dan tidak sama seperti orang lain yang mempunyai banyak hal yang bisa dibanggakan. Saudara dan saya tidak perlu berkecil hati dengan penilaian manusia, ya Bapak Ibu Saudara, karena bukan manusia yang menentukan kehidupan kita berharga atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesuslah yang dengan kebaikannya yang menentukan masa depan kehidupan kita.
saudara-saudaraku. Dia yang telah menebus hidup kita menjadi sangat berharga. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesuslah yang menentukan ya apa yang baik bagi kita. Jadi bukan manusia, kita bukan berharap dari manusia, tetapi kita berharap dari Tuhan Yesus, dan di dalam Kristuslah hidup kita disempurnakan. Dan itu sebabnya saudara dan saya senang ya mendengarkan firman-Nya. Karena dengan firman itulah pikiran kita diperbaharui, sebab dunia ini, kehidupan di dunia ini, perkataan-perkataan manusia itu sering melemahkan kita, karena daging itu adalah lemah. Sangat-sangat lemah, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Tuhan Yesus katakan, tapi roh adalah penurut. Ya, daging lemah, tapi roh adalah penurut. Nah, di dalam roh yang si penurut inilah, roh si penurut inilah kita mau, Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari kita hidup dengan menyadari keinginan yang selalu terbuka untuk menuruti kehendak Tuhan. Itulah kita mau jalani, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan itu firman Tuhan yang menyadarkan kita, saudaraku. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa disadarkan oleh keinginan daging. Keinginan daging itu selalu menekan, dan itu membawa kekecewaan. Ya, saudara-saudaraku, ya. Dan kita tidak mau, Allah tidak mau kita larut di dalam kekecewaan oleh karena permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita ini. Allah menghendaki, Bapak Ibu Saudara, dikatakan kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dan Allah mau supaya kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itulah pesan daripada firman Tuhan. Ya, pagi hari ini untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas semangatnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah bersemangat. Karena di dalam semangat itulah kita mengetahui bahwa kita sedang dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita diperkuat, diberdayakan. Ya, di-charge Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di-charge terus supaya tetap kuat. Ya, dan bisa tetap berfungsi. Ya, saudara dan saya bisa melakukan setiap aktivitas kita itu dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan berjumpa lagi ya di besok pagi. Dan jangan lupa tetap doakan untuk pelaksanaan ya pesta demokrasi untuk bangsa kita. Ya, masa pilkada di daerah kita masing-masing dimanapun kita berada. Ya, khusus kita untuk daerah Jakarta, ya, untuk tanggal 27 kita harus menggunakan hak pilih kita, ya, karena sekali lagi saudaraku, kita terus mendoakan bangsa dan negara kita menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Amin. Nah, saudaraku, ya, terima kasih atas kebersamaan kita. Sekali lagi, ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Semua orang-orang percayamu dimanapun berada saat ini dalam pertemuan kami di pagi hari ini, dalam ibadah pagi kami ini Tuhan. Kami berterima kasih, orang-orang kuat, orang-orang hebat di dalam Tuhan. Engkau tempatkan, Engkau bentuk lagi dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan kami mau supaya kehidupan kami yang dipimpin oleh Roh Kudus ini akan tetap terjaga. Dan karena pengharapan kami sepenuhnya adalah kepada apa yang Tuhan lakukan bagi masa depan kehidupan kami. Dan karena itu kami bersandar sepenuhnya kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan pekerjaan kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang membuat berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi semuanya. Saudara-saudaraku, salam buat kita semua. Kita jumpa besok pagi lagi. Dan selanjutnya kita akan dibawakan dalam doa syafaat oleh Ibu Rostani Manalu. Dan untuk itu saya serahkan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.